Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja dalam video yang terkait dengan awareness ISO 27001-2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Pada video kali ini kalian akan disajikan requirement atau persyaratan atau klausul-klausul yang ada di dalam ISO 27001-2022. Sebagaimana kalian ketahui bahwa pada ISO 27001 ini sudah terdapat eh, perubahan ya, yang tadinya ISO 27001 2013 di-upgrading menjadi ISO 27001 2022. Nah, apa sih sebenarnya ISO 27001 itu? Jadi ISO ini adalah seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan resiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan atau confidentiality, kemudian integritas atau integrity dan ketersediaan atau availability informasi. Artinya adalah inti dari ISO 27001 ini adalah bagaimana kita sebagai suatu organisasi mengelola dan mengendalikan resiko keamanan informasi untuk ya kita melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi di organisasi atau perusahaan kita masing-masing. Nah, kemudian kalau kita berbicara ISO 27001-2022 ini terdapat tiga prinsip dalam ISO 27001 ini. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Jadi kalau kita berbicara kerahasiaan, ini berfokus pada perlindungan informasi dari akses yang tidak sah. Jadi rahasia ya, karena ini rahasia maka kita berfokus pada perlindungan informasi dari akses yang tidak sah. Nah, prinsip ini melibatkan penerapan langkah-langkah seperti kontrol akses, enkripsi, dan kebijakan keamanan yang kuat untuk mencegah individu yang tidak berwenang melihat atau memperoleh informasi yang rahasia tadi. Sedangkan prinsip yang kedua adalah integritas atau integrity, di mana pada prinsip yang kedua ini organisasi memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Jadi prinsip ini melibatkan penerapan kontrol dan proses untuk mencegah modifikasi, penghapusan, atau penyisipan data yang tidak sah. Nah, langkah-langkah seperti validasi data, checksum, dan sistem cadangan berkontribusi untuk menjaga integritas data ini. Jadi intinya pada prinsip ini adalah kita menjaga agar data yang atau informasi yang kita miliki ini bisa utuh gitu ya, atau terbebas dari penghapusan baik sengaja atau tidak sengaja gitu ya, atau justru penyisipan penambahan data yang tidak terkontrol atau tidak apa namanya diketahui oleh yang berwenang dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah ketersediaan atau availability. Pada prinsip yang ketiga ini, organisasi memastikan bahwa informasi dan sistem yang menyimpan dan memprosesnya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Artinya ada informasinya. Pada saat dibutuhkan, dapat diakses oleh yang berwenang, kemudian ada informasinya. Nah, prinsip ini melibatkan penerapan langkah-langkah ketahanan, rencana pemulihan bencana, dan infrastruktur TI yang kuat untuk meminimalkan waktu henti dan memastikan akses berkelanjutan ke sumber daya yang penting. Artinya pada saat terjadi disruption atau gangguan atau mungkin terjadi bencana gitu ya. Pada saat terjadi bencana, apakah organisasi mampu ya melakukan rencana-rencana langkah-langkah untuk memulihkan terhadap bencana tersebut, kemudian untuk meminimalkan waktu berhentinya kegiatan operasional yang berkaitan dengan IT, misalnya kalau perusahaan Anda mengelola aplikasi misalnya atau mengelola cloud, maka jangan sampai ini berhenti. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memastikan ketersediaan informasi yang memang dimiliki oleh organisasi kita, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan persyaratan yang ada di dalam ISO 27001-2022. Seperti Anda ketahui bahwa ISO setelah tahun 2015 ya, jadi hampir seluruh ISO yang terbit setelah 2015 itu masuk kategori Annex XL atau High Level Structure di mana jumlah klausulnya sama. Jadi kalau nanti Anda melihat
video-video saya dengan standar yang lain tapi klausulnya sama, itu karena ISO saat ini yang terbaru ini sudah Annex SL atau High Level Structure. Tetapi nanti isinya akan berbeda. Walaupun bunyinya tetap sama gitu ya, tapi dalam-dalamnya ini nanti fokusnya akan berbeda sesuai dengan standar masing-masing. Nah, secara umum jumlah klausul dalam ISO 27001-2022 adalah 10 klausul. Tetapi 3 klausul yang pertama ini bukan merupakan persyaratan. Yang saya berikan warna agak biru, klausul 1, 2, dan 3 ini bukan persyaratan. Praktis yang menjadi persyaratan adalah klausul 4 sampai klausul 10. Nah, di klausul 1, 2, dan 3 kenapa tidak jadi persyaratan? Karena klausul 1 ini merupakan bunyinya menjelaskan ruang lingkup dari ISO 27 ini apa. Jadi menjelaskan tentang ISO 27-nya. Nah, kemudian klausul 2 ini terkait dengan reference. Apakah ISO 27001 ada reference lain? Nah, tentu saja ada ya, ada 27002, 27000 saja dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di klausul 3 ini ada istilah dan definisi yang digunakan dalam persyaratan ini. Jadi misalnya terkait dengan audit kah, misalnya ketidaksesuaian kah, kontrol akses kah, dan seterusnya. Nah, nanti dijelaskan istilah dan definisi pada standar ini itu seperti apa. Nah, lalu yang menjadi persyaratan klausul berapa? Klausul 4 sampai klausul 10. Nah, saya akan membahas terkait dengan klausul 4 sampai klausul 10 yang berkaitan dengan persyaratan di dalam ISO 27001-2022. Klausul 4 ini terbagi menjadi 4 subklausul di mana klausul 4 ini bunyinya adalah konteks organisasi. Nah, pada 4.1 ini yang dipersyaratkan adalah kita diminta untuk memahami organisasi dan konteksnya. Nah, kemudian di 4.2 kita diminta untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Jadi kalau kita memiliki stakeholder misalnya, maka kita diminta untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhan dan harapan dari stakeholder kita. 4.3 menentukan ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi. Kalau tadi klausul 1 ruang lingkupnya terkait dengan ISO 27001 itu tentang apa sih? Tapi kalau 4.3 di sini adalah penerapan ISO 27 di perusahaan Anda itu meliputi apa saja sih? Area mana saja sih? Misalnya Anda memiliki atau perusahaan Anda memiliki kantor dengan 3 cabang misalnya. Nah, di dalam 4.3 harus jelaskan cabang mana saja yang mengimplementasikan ISO 27001 ini gitu loh. Atau misalnya cuma satu cabang nih Pak Tommy, tapi departemennya ada 8 departemen. Nah, departemen mana saja yang nanti Anda mau tetapkan menjadi ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini atau scope di 4.3 ini menyatakan ruang lingkup terhadap implementasi ISO 27. Atau mungkin lebih praktisnya ruang lingkup sertifikasi nanti. Karena nanti berkaitan dengan audit plan ya. Siapa-siapa saja yang harus kita audit tergantung dengan ruang lingkup ini. Kemudian 4.4 sistem manajemen keamanan informasi ini isinya adalah menjelaskan tentang bisnis proses yang terjadi di perusahaan Anda yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi itu apa saja. Inputnya apa, proses bisnis atau core bisnis di perusahaan Anda itu apa, outputnya apa. Nah, nanti kalau kita berbicara bisnis proses, maka kita akan berbicara proses supportingnya apa saja, dukungan dan aktivitas manajemennya apa saja. Lalu saya akan lanjut ke klausul 5. Di klausul 5 ini ada 3 subklausul, yaitu 5.1, 2, dan 3. Klausul 5 ini bunyinya adalah kepemimpinan. Dalam klausul 5.1, ini persyaratannya adalah kepemimpinan dan komitmen, di mana persyaratan ini mempersyaratkan standar ini bahwa agar sistem manajemen ini berjalan dengan efektif, maka perlu adanya kepemimpinan dan komitmen. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan ya komitmen dari top level manajemen, kemudian bagaimana leadership mereka dan seterusnya. Kemudian di 5.2 bunyinya adalah kebijakan, di mana di sini organisasi dipersyaratkan menetapkan kebijakan keamanan informasi, tentu saja yang ditandatangani oleh top level manajemen, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder yang terkait, gitu ya. Di klausul 5.3 ini bunyinya adalah peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Pada klausul 5.3 ini, teman-teman sekalian, Anda diminta untuk ya menyajikan apa saja peran, tanggung jawab, dan wewenang yang ada di organisasi atau perusahaan Anda. Yang pertama biasanya struktur organisasi dan job desk dari masing-masing yang ada dalam struktur. Kemudian terkait dengan ISO 27 sendiri, maka perlu adanya penetapan atau SK atau surat tugas terkait dengan tim SMKI. Kemudian siapa saja yang nanti menjadi wakil manajemen ya, atau mungkin kalau sekarang sudah tidak ada lagi wakil manajemen, paling tidak penanggung jawab terkait dengan
SMKI ini, lalu nanti siapa saja tim auditor internal itu dituangkan dalam bentuk SK atau surat tugas, kemudian nanti ada uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang seperti apa. Nah, ini yang digunakan untuk memenuhi klausul 5.3. Kemudian di klausul 6 ini bunyinya perencanaan. Klausul 6 ada 3 subklausul. 6.1 terkait dengan tindakan untuk menangani resiko dan peluang. Resiko dan peluang apa? Tentu saja resiko dan peluang keamanan informasi. Jadi kita diminta untuk menetapkan apa saja sih resiko yang kita hadapi terkait dengan keamanan informasi. Kemudian setelah itu kita menetapkan apakah yang terjadi di kita ini, misalnya terkait dengan isu-isu, misalnya isu terkait dengan kekurangan SDM yang qualified ya, terkait dengan keamanan informasi, kekurangan tools, lokasi yang mungkin sering gangguan listrik maupun gangguan sinyal misalnya ya. Nah, ini nanti kita tetapkan sebagai apa namanya, apakah resiko atau peluang. Kemudian kita diminta menetapkan apa sih tindakan yang harus kita lakukan untuk mengatasi resiko dan peluang ini. Di klausul 6.2 ini bunyinya adalah sasaran SMKI atau sasaran keamanan informasi. Jadi di klausul 6.2 ini organisasi atau perusahaan diminta untuk menetapkan sasaran kita terkait dengan keamanan informasi ini apa. Ya, kemudian setelah kita tetapkan sasarannya itu, maka kita diminta untuk apa sih rencana yang kita miliki untuk mencapai sasaran tersebut. Misalnya kalau kita berbicara sasarannya itu adalah waktu penanganan apabila terjadi disruption. Misalnya waktu yang kita toleransi misalnya hanya 1 jam, ya. Jadi gangguan gangguan produk kita itu boleh terjadi maksimal 1 jam. Maka itu kan sasaran kita ya. Seandainya tiba-tiba down, tiba-tiba ada malware dan sebagainya, maka kita memiliki sasaran 1 jam maksimal. Nah, tindakan apa, perencanaan apa yang kita lakukan agar 1 jam itu tercapai? Jadi maksud dari 6.2 seperti itu. Kemudian di 6.3 perencanaan perubahan. Apabila terdapat perubahan-perubahan yang berkaitan dengan SMKI, saya ambil contoh misalnya perubahan struktur di tim SMKI, perubahan produk yang kita miliki, kemudian ada perubahan-perubahan sumber daya lain ya atau kebijakan perusahaan, maka perubahan-perubahan tersebut harus terencanakan dan di mana perubahan-perubahan tersebut harus disajikan dalam informasi terdokumentasi. Proses pembahasan atau perencanaan perubahannya, bagaimana proses perubahan itu dilakukan, sampai dengan dampak-dampak yang timbul akibat perubahan itu harus terdokumentasikan. Bisa dalam bentuk notulensi rapat, bisa dalam bentuk dokumen-dokumen yang memang disajikan sebagai bukti bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini terencana. Jadi jangan sampai perubahan itu dibiarkan mengalir sebagai bola liar, kemudian tidak ada penyelesaian atau tidak ada upaya untuk mengendalikan perubahan tersebut. Gitu ya. Maksud dari 6.3 seperti itu. Saya lanjut ke klausul 7. Klausul 7 ini bunyinya dukungan atau supporting. Maka di klausul 7 ini terbagi menjadi 5 subklausul. Klausul 7.1 bunyinya adalah sumber daya, di mana organisasi atau perusahaan diminta untuk memastikan ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur atau peralatan maupun sumber daya finansial atau sumber daya lingkungan kerja. Kemudian di 7.2 bicaranya adalah kompetensi. Nah, kalau kita bicara kompetensi tentu saja ini berkaitan dengan HR ya. Apakah kita memiliki talent management ataukah HR nanti punya program-program pelatihan gitu ya, pengembangan diri dari personil dan lain sebagainya. Di 7.2 bunyinya adalah awareness atau kepedulian. Biasanya awareness ini nanti disajikan dalam bentuk misalnya training-training, sosialisasi, internalisasi, banner-banner, poster maupun sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung dalam konteks meeting maupun dalam media-media yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Kemudian di 7.4 komunikasi. Untuk 7.4 ini organisasi itu diharapkan memiliki prosedur yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan informasi baik terhadap pihak internal maupun eksternal. Nah, biasanya implementasinya selain SOP, kita diminta untuk menunjukkan matriks komunikasi seperti apa. Kalau misalnya mengkomunikasikan kebijakan kepada karyawan seperti apa gitu ya, melalui media apa, siapa yang melakukan dengan bahasa apa dan seterusnya. Di klausul 7.5 bunyinya adalah informasi terdokumentasi. Jadi dulu ini bunyi klausul 7.5 adalah pengendalian dokumen dan rekaman. Jadi di 7.5 ini artinya adalah kita diminta untuk
menetapkan suatu prosedur bagaimana kalau kita menyusun atau menetapkan suatu dokumen, mendevelop prosedur, misalnya kebijakan, formulir, instruksi kerja, bagaimana tata cara penulisannya, penomorannya, distribusinya, dan lain sebagainya. Jadi 7.5 ini menurut saya cukup vital ya. Jadi jangan sampai Anda tidak memahami ya terkait dengan klausul 7.5 ini. Kemudian saya lanjut ke klausul 8 operation atau operasi. Di sini ada 3 subklausul pada ISO 20001 ini. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian operasi. Jadi klausul 8.1 ini berisi bisa berupa kebijakan, bisa berupa prosedur yang berkaitan dengan teman-teman di tim IT biasanya gitu ya. Bagaimana SOP-SOP yang ada di IT, terutama terkait dengan bagaimana kita mengendalikan keamanan informasi ini. Kemudian di IT kan tentu ada yang namanya tim tanggap darurat ya apabila terjadi serangan-serangan ya, serangan-serangan cyber, dan ada upaya-upaya malware ya, ada upaya-upaya penyusupan dan sebagainya. Kemudian di 8.2 ini bunyinya adalah asesmen resiko keamanan informasi. Tentu saja ini berkaitan dengan risk register atau manajemen resiko terkait dengan IT. Perusahaan-perusahaan di bidang IT saya rasa ini sangat concern ya dengan ini. Karena kalau kita berbicara keamanan informasi, maka kita harus memiliki identifikasi resiko-resiko dan kita nilai resiko itu ada di level mana dan upaya untuk memitigasi seperti apa. Di 8.2 inilah penanganan resiko keamanan informasi disajikan. Yang tadi saya sampaikan terakhir di kalimat terakhir ini adalah mitigasi seperti apa. Apa upaya yang kita lakukan terhadap resiko-resiko yang kita hadapi. Ini sangat penting ya, karena apa? Karena untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang IT atau memiliki data-data informasi yang perlu dilindungi, maka hal-hal yang menjadi resiko itu bisa menyebabkan kerugian sangat besar bagi perusahaan maupun pihak-pihak terkait kita atau stakeholder kita gitu ya. Nah, kemudian di klausul 9, bunyi klausul ini adalah evaluasi kinerja. Jadi ada 3 subklausul. Di 9.1 ini bunyinya adalah pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Di mana di sini kita diminta untuk ya atau dipersyaratkan melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi terkait dengan satu sasaran dari SMK kita. Tercapai atau tidak, bagaimana kita ukur setiap secara berkala, baik 3 bulan sekali misalnya, sebulan sekali, atau mungkin 6 bulan sekali, dan seterusnya. Kemudian kita analisis kalau terjadi adanya gangguan-gangguan, laporan-laporan, dan seterusnya. Jadi di 9.1 ini intinya adalah kita diminta untuk melakukan pemantauan, kemudian pengukuran, lalu dianalisis dan evaluasi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan informasi. Di 9.2 adalah audit internal. Ini merupakan persyaratan wajib bagi organisasi yang menerapkan ISO 27001 2022 ya terkait dengan audit internal. Oleh karena itu perlu dibentuk tim auditor internal lalu dilaksanakan secara terencana dan berkala. Jadi minimal 1 kali dalam 1 tahun dilakukan audit internal terkait dengan ISO 27001 2022 ini. Lalu di klausul 93 bunyinya adalah tinjau manajemen. Jadi tinjau manajemen itu atau manajemen review di mana nanti top level manajemen mereview atau meninjau terkait dengan keefektifan sistem manajemen keamanan informasi yang kita terapkan. Efektif atau tidak, ada kendala atau tidak, ada isu yang belum tertangani atau tidak, gitu ya, dan seterusnya. Sasarannya tercapai enggak, dan seterusnya, gitu ya. Jadi, selantai 3 ini cukup penting dilakukan dan ini merupakan salah satu klausul yang wajib, kalau tidak bisa major, gitu ya. Lalu yang terakhir klausul 10 adalah peningkatan di mana ini terbagi menjadi 2 subklausul secara umum yaitu yang di 10.1 adalah peningkatan berkelanjutan. Ini kita lakukan apabila ya SMKI kita ini berjalan secara efektif gitu ya. Kemudian nanti pada saat review manajemen top manajemen akan memberikan saran-saran dan masukan terkait dengan peningkatan. Jadi bahasa praktisi itu biasanya adalah peluang peningkatan apa gitu ya. Itu nanti akan kita pantau selama setahun ke depan. Kemudian disebut titik 2 adalah ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Kalau bicara ketidaksesuaian itu kemungkinan besar adalah temuan-temuan audit, keluhan-keluhan, komplain-komplain dari customer kita misalnya atau stakeholder kita. Kemudian apa sih tindakan korektif yang kita lakukan? Nah, ini biasanya kalau hasil audit internal itu nanti ada tuh lembar ketidaksesuaian namanya atau non conformity report gitu ya di mana ketidaksesuaiannya apa, lalu tindakan korektifnya apa. Tapi kalau dari komplain misalnya seperti apa? Kalau ada komplain-komplain terkait dengan gangguan-gangguan terjadi pada produk kita, maka itu juga masuk dalam klausul 10.2. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana tindakan perbaikan atau korektif yang kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Anda paling tidak sudah mengetahui dari klausul 1 sampai klausul
10 apa saja bunyinya, kemudian persyaratan tadi ya klausul 4 sampai klausul 10 itu apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke aneks kontrol, di mana untuk ISO 27001 2022 khususnya kita memiliki 4 aneks, tetapi dalam dokumen standarnya memang dimulai dari aneks 5. Jadi bukan aneks 1 ya. Aneks 5 ini berbicara terkait dengan pengendalian organisasi atau organizational control. Jadi kita di sini dalam standar ini diarahkan ada 37 pengendalian, ada 37 kontrol yang harus kita lakukan apabila kita ingin mengendalikan organisasi terkait dengan SMKI. Sedangkan di aneks 6 inilah pengendalian orangnya. Kalau di aneks 5 pengendalian organisasinya, di aneks 6 pengendalian orangnya. Bagaimana kita bisa memastikan orang-orang yang bekerja di kita itu bisa menjaga keamanan informasi kita, qualified misalnya, kemudian aksesnya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini ada 8 pengendalian atau 8 kontrol yang ada dalam standar ini, yang wajib untuk kita nyatakan apa kita melakukan atau tidak. Kemudian di aneks 7 adalah pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini secara umum ya, artinya kita mengendalikan keamanan informasi kita secara fisik dari mulai gedungnya, bangunannya, akses menuju ruangan servernya misalnya, CCTV-nya dan seterusnya. Nah, ini nanti ada 14 pengendalian, 14 kontrol yang harus kita nyatakan apakah kita melakukan pengendalian atau tidak gitu ya. Kemudian di aneks 8 ini adalah pengendalian teknologi. Nah, di sini tentu saja berbicara yang berkaitan dengan produk yang kita miliki. Ada 34 kontrol ya terkait dengan penelitian teknologi ini yang tentu saja teman-teman sekalian ini harus dipahami, terutama teman-teman yang bergerak atau bekerja di perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan IT. Jadi totalnya di sini ada 93 kontrol, di mana untuk penjelasan baik yang tadi ya di awal klausul 4 sampai klausul 10, aneks 5 sampai aneks 8, ini kalau ingin mendetail mungkin Anda bisa mendapatkannya dalam training-training ya atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai provider ya. Jadi nanti untuk mendalami 37 kontrol ini apa saja di aneks 5, kemudian aneks 6, aneks 7, aneks 8 yang totalnya 93 kontrol ini apa saja sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai organisasi. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.